warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khawri Suci Armadani dengan NPMD 1C023017. Di video kali ini saya akan mewawancarai mahasiswa Universitas Bengkulu mengenai pendapat mereka tentang penangkapan para petinggi pemerintah Bengkulu selama 4 periode berturut-turut mengenai kasus korupsi. Nah, pemirsa, di sini sudah ada narasumber kita. Halo Mbak, boleh perkenalkan dirinya? Boleh. Kenalin teman-teman, nama aku Sinta Priani dari Administrasi Publik Angkatan 21. Aku Sofia Sundari dari Administrasi Publik juga Angkatan 21. Sebelumnya nih Mbak, boleh tahu dulu backgroundnya itu gimana Mbak? Apa Mbak aktif di kegiatan organisasi atau aktif dalam mengkritik pemerintah atau cuman mahasiswa biasa yang kuliah pulang? Oke. Kalau aku sendiri Mbak Khawri, alhamdulillah ya sekarang lagi aktif-aktifnya menjadi mahasiswa. Selain itu aktivis, bisa dibilang ya aktivis aktif organisasi juga. Kalau Mbak? Kurang lebih sama ya dengan mbaknya. Kalau aku dibilang aktif nggak begitu aktif, tapi ada organisasi yang diikuti. Oke Mbak, dilihat dari backgroundnya sendiri berarti Mbak sangat mengamati ya bagaimana pemerintahan yang ada di Bengkulu nih Mbak. Pertanyaan pertama itu mungkin pendapat Mbak nih tentang para petinggi Bengkulu yang selama 4 periode berturut-turut tersandung kasus korupsi nih Mbak. Apa nih pendapat Mbak nih? Oke. Kalau pendapat aku sih miris sebenarnya ya, karena beliau adalah pemimpin kita yang arah geraknya tuh kita melihat pemimpin kita bagaimana dia bisa bergerak kayak gitu kan. Kita mulai dari pemimpin kita, kalau dia saja sudah melakukan tindakan yang korupsi dan sebagainya, apalagi yang di bawahnya kayak gitu kan. Apalagi ya kota Bengkulu itu kota kecil kayak gitu kan, dan SDM perekonomiannya itu semuanya belum terbangun. Tapi sayangnya pemimpin yang kita pilih 5 tahun ke depan itu sama sekali tidak menggambarkan realitas yang ada kayak gitu. Jadi ya sama sekali Bengkulu tidak ada kemajuan walaupun perlahan sudah ada kayak gitu. Kalau Mbak sendiri? Mungkin berbeda sedikit ya. Kalau dibilang 4 tahun ke belakang ini, sebenarnya mungkin dari sebelumnya juga banyak kasus. Cuman miris sekali karena di tahun ini kita sebagai pemuda gitu kan, kita sebagai pemuda mestinya untuk pemilu ini nanti pastinya pilih-pilih gitu. Gimana cara dari media sosial aja contohnya ya, gimana kita melihat perkembangan di Bengkulu ini saat ini gimana. Terus apa ya, jangan gampang kemakan hoax gitu. Kita cari dulu kebenarannya itu gimana dan baru bisa kita mengutarakan pendapat kita. Bisa dilihat Mbak kan Hamin sebelum pencoblosan ini kan Mbak ada terjaring salah satu paslon terjaring operasi tangkap-tangkap. Nah, menurut Mbak ini apakah itu berpengaruh dari pemilihan Mbak gitu, mencari kriteria pemimpin yang tepat atau bagaimana gitu, atau Mbak ada trust issue gitu Mbak akan seorang pemimpin yang kita idam-idamkan untuk bisa membawa nama Bengkulu ini Mbak? Kalau dibilang trust issue 50-50, 50-50 gitu kan. Mungkin pada sebelumnya kita udah cari tahu nih visi-misinya apa, programnya apa kayak gitu kan, dan kita tahu sendiri dunia politik itu keras ya kayak gitu kan. Kita nggak tahu apakah benar-benar terbukti atau memang ada jebakan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi sebenarnya lumayan trust issue juga kayak gitu kan. Bagaimana lagi pemimpin yang akan kita pilih, tapi balik-balik lagi kita sebagai pemuda tidak mengambil mentah-mentah kondisi tersebut ya gitu kan. Bisa kita lihat lagi rekam jejak beliau dan lain sebagainya sebelum memilih kayak gitu kan. Dan harapannya ya pemuda-pemuda yang kita yang aktif di medsos dan lain sebagainya ya lebih terbuka lagi seperti itu untuk memilih pemimpin. Mungkin lebih waspada lagi ya di media sosial. Oke Mbak, terakhir nih apa harapannya untuk Bengkulu ke depan, untuk pilkada ke depan, untuk pemilu ke depan? Harapan aku sebagai anak muda banyak banget ya untuk pemilu ke depan. Mulai dari sistem geraknya dan lain sebagainya. Kalau bisa kita sebagai pemuda, kita yang turut dan ikut andil dalam mensejahterakan pemilu tersebut gitu. Dan pemuda yang
apalagi mahasiswa ya, maha dari segala siswa yang punya banyak kreativitas, punya banyak lain sebagainya. Jadi dimanfaatkan teman-teman dan untuk memajukan pemilu ini, dan jangan sampai kita yang sebagai mahasiswa pengasuh pun ikut dekadanya tersebut, penurunan tersebut kayak gitu kan. Jadi malah kita mendukung bagaimana gerak pemerintah nanti dan untuk Bengkulu lebih baik ke depannya. Kalau Mbak sih, kalau kita kan sebagai mahasiswa gitu ya, mungkin salah satu contohnya kita ikut dalam pemilihan tersebut gitu. Untuk pemilihan tersebut, untuk contoh gitu, aku aja milih kok kamu enggak. Itu saja Mbak, terima kasih banyak. Oke pemirsa, itu saja laporan mengenai pilkada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.